Jangan menjadi manusia yang pesimis, putus asa. Ini amal diterima apa kada lah. Itu terkadang ada muncul di dalam diri kita sehingga membuka celah pintu-pintu syaitan untuk menipu kita. Sehingga kita ada jenuh, bosan ketika kita beribadah. Dikarenakan karena apa? Dikarenakan karena adanya pesimis. Diterima apa tidak ini? Dikabulkan apa tidak? Harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amal yang kita lakukan, amal yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, engkau wahai manusia, wahai umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, laksanakan ibadah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin bahwasanya amalmu yang kau laksanakan, amalmu yang kau lakukan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ada timbul dalam diri kita itu celah, ya, bahwasanya kita ini putus asa, pesimis, diterima apa kada, di situ ada celah setan untuk membujuk kita. Kalau sudah datang itu bujukan setan iblis, ya, timbul ketidaknikmatan kita ketika kita beribadah. Bahkan bosan, setelah bosan kita tinggalkan ibadah itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kepesimisan kita itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu optimis, yakin dengan amal yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yakin yang Allah titipkan ke dalam diri hati manusia. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Apa beliau mengatakan? Sayyidina Ali mengatakan al-iman al-yaqinu kullah. Iman itu adalah keyakinan totalitas. Iman gak ada yakin, nol. Yakin gak ada iman juga nol, gak ada harganya. Maksudnya apa? Iman dengan yakin ini berhubungan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, ini yakin bahwasanya apa? Bahwasanya kita ini lagi menyembah Allah. Yakin koneksi ini jangan sampai terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita teringat kisah salah satu orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang daripada kitab Ratibul Haddad. Itu beliau kalau sekali sholat belum baca Fatihah, masih takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu dinding di masjidnya, dinding di rumahnya langsung retak. Karena kenapa? Mendengar suara dari manusia yang yakin beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir keluar dari lisan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekali takbir
bukan hanya hati yang goyang, ya, bukan hati yang yakin saja, tidak, tapi dinding-dinding pun itu sampai retak mendengar suara takbir ketika takbiratul ihram dari sosok orang yang begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yakin sama iman ini bergandengan, enggak bisa dipisah. Ya, iman sama yakin juga bergandengan. Iman enggak yakin nol, yakin enggak iman juga nol. Maksudnya apa? Harus yakin. Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan kepada kita, memberikan kepada kita iman. Berarti di saat itu Allah Ta'ala memberikan kepada Anda keyakinan. Apa itu iman? Al-iman huwal yaqin. Apa itu iman? Iman itu adalah yakin. Yakin bahwasanya apa? Ketika kita beribadah, di saat kita mengumandangkan kalimat takbir, takbiratul ihram, bahwasanya di saat itu yang Anda sembah yaitu Sang Maha Tunggal, Sang Maha Esa. Siapa beliau? Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan selalu. Yakin, optimis dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak, hati-hati. Yang dibahayakan adalah apa? Timbul pesimis, akhirnya kejenuhan. Akhirnya kita lihat ibadah kita ini sebagai apa? Sebagai ritual biasa. Ya, kalau sudah kita jadikan ritual biasa, akhirnya apa? Kebosanan, sifat bosan ada. Kalau sudah bosan ada timbul dalam diri kita, akhirnya pun kita naudzubillah min dzalik meninggalkan ibadah tersebut. Mudah-mudahan hal seperti itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ini diberikan oleh Allah taala ibadah itu yang berurutan. Jangan sampai putus dari koneksi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari subuh, kemudian datang waktu lagi tengah hari duhur. Kemudian datang waktu petang, ya, mendekati malam, sore, waktu asar. Kemudian datangnya awalnya malam, ada waktu apa? Maghrib. Kemudian datangnya waktu malam, adanya apa? Adanya sholat isya. Disitulah, ya, kita itu selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus. Belum lagi kalau kita isi dengan apa? Dengan sholat-sholat yang lain. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada sholat duha. Kemudian ada sholat tasbih, ada sholat taubat, ada sholat witir dan lain-lain, sehingga menumbuhkan di dalam diri kita semakin yakin, semakin pasrah, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat tersebut menjadikan diri kita itu obat. Menjadikan apa? Obat. Ada sebagian orang yang kalau sholat gak terobati dia. Ada sebagian orang yang kalau melaksanakan sholat itu, dia kalau sholat permasalahannya nggak selesai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita apa? Solusi. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu solusi sudah. Jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada menjauhkan kita dari perbuatan keji, juga dari perbuatan mungkar. Selesai. Berarti orang yang kalau sudah sholat, betul-betul sholat, ya, disertai dengan rukun yang betul, rukunnya sholat,
ya, yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan cara tumaknina, dengan cara kita berdoa selalu di dalam sholat kita. Jangan kita diam ketika kita sholat. Perbanyak doa. Kalau sudah rukun ya wajib dibaca. Kalau kada bisa batal. Apalagi rukunnya rukun kauli. Tahu kada pian rukun kauli itu? Rukun kauli itu rukun yang diwajibkan bagi manusia untuk diucapkan lafdon. Minimal telinganya dengar sendiri. Ya. Ada rukun fi'li yang secara perbuatan, yang kalau tidak dibaca tidak masalah, cuma di situ dituntut untuk apa? Untuk dilakukan secara perbuatan saja, seperti ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Cuma di sini perbuatan-perbuatan atau rukun-rukun yang secara perbuatan ini jangan kita diam. Kalau kita diam akhirnya apa? Membuka celah juga. Beb, kok bisa membuka celah? Iya, bisa jadi setan di situ masuk. Jangan kira orang yang ibadah itu setan tidak bisa membujuk, justru banyak. Tengah-tengah sholat datang setan, membujuk setan. Apalagi orang yang gak punya ilmu, apalagi orangnya gak punya guru. Gak punya ilmu, gak punya guru. Gurunya Syekh Google. Bukan guru yang menuntun dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang mempunyai guru yang menuntun dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan guru-guru yang instan. Ya, bukan guru-guru yang asal kenal-kenal saja dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengaku ma'rifat, tetapi memang apa? Dari mujahadat. Ya, ada orang guru itu dua, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tabir kada bisa dibuka lah itu. Kasihan biniannya nak. Oh, ada layar. Oke, bagus. Kadang-kadang binian ini merajuk nanti. Kenapa ini Habib kada mau melihat? Kada, enggak apa-apa, lihat asal jangan campur aja. Berhubung ada layar, enggak apa-apa, sudah seperti itu ya. Ada guru yang sok ma'rifat, ada guru yang mana memang jadi gurunya itu awalnya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Gurunya itu sebelum jadi guru enggak langsung jadi guru. Mujahadah dulu, dia itu tirakat dulu. Kalau sekarang kan akhir-akhir sekarang banyak orang-orang yang jadi guru instan. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Ada kada di sini nah guru instan nah. Ya. Guru yang sok-sok jadi guru instan, nah, ngajarin ma'rifat. Hati-hati nih biar nih. Ya. Ya, yang mengajarkan sholat kada wajib, kenali saja dirimu terlebih dahulu, itu salah itu. Ya. Kenalkan dirimu dulu dengan Allah. Bagaimana ya dengan sholat? Nabi Muhammad aja dengkulnya, lintuhutnya aja bengkak gara-gara sholat, biar kada sholat. Bujur apa kada itu? Lintuhutnya Rasulullah SAW itu apa? Bengkak lintuhut. Tahu lintuhut pian? Apa lintuhut itu? Ini banyak orang Banjar apa orang Jawa sini? Hah? Banjar kah? Nah, kalau kemarin banyak orang Jawa di sana. Nah, lintuhut itu dengkul. Dengkulnya bengkak gara-gara apa? Banyak sholat. Kalau kita lintuhut bengkak kadang-kadang banyak futsal. Bujur kada nih? Kalau kita lintuhut kita bengkak gara-gara suka main makanya jatuh korban tuh bola itu. 120 orang gara-gara main bola itu mati semua gara-gara main bola itu. Makanya bola tuh ditiadakan aja deh, gak usah bikin repot aja bola itu ya. Gara-gara main bola banyak tewas orang, naudzubillah min dzalik itu. Kalau kita lintuhutnya gara-gara main bola, banyak begawian, ya, banyak kerja, banyak jogging, ya.
banyak jalan-jalan kaki, banyak fitness dan segala macam. Kalau karena Nabi Muhammad SAW itu orang-orang soleh itu lintuhutnya bengkak gara-gara banyak sholat. Sholatnya dijadikan hiburan. Memang sholat itu nggak langsung terhibur, ada caranya yang bisa diarahkan oleh guru-guru yang mengerti tentang sholat. Bukan guru-guru yang instan, ada gurunya supaya apa? Mewariskan dalam diri kita ini terhibur ketika dalam sholat. Ya, sebelum masuk sholat ada tata caranya supaya kita apa? Sholat kita benar. Apa? Wudu. Kalau wudunya nggak benar, pasti sholatnya nggak benar. At-tuhur miftahus sholat, was-sholat miftahul jannah. Wudu itu adalah kuncinya sholat, dan sholat itu kuncinya surga. Kalau sudah wudunya kada benar, wudunya salah, pasti sholatnya gagal total alias gagal total. Karena kenapa? Wudunya gak benar. Ditanya fardunya wudu, tahu kada? Gak tahu. Ya. Bagaimana niatnya wudu? Enggak tahu. Masya Allah. Pian tahu kada cucu Rasulullah namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain. Ya, Rasulullah SAW itu punya anak binian namanya Fatimah. Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak Hasan, Husain dan Muhsin. Muhsin meninggal di waktu kecil. Husain punya anak ya namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana beliau ketika mengambil wudu, sebelum meletakkan tangannya atau tersentuh tangannya dengan air, wajahnya berubah, merah wajahnya. Ditanya oleh anak muridnya, wahai imam wa binta Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, kenapa wajah pian berubah seperti ini, merah seperti ini? Kata beliau, tahu kada pian, sebentar lagi ulun akan menghadap siapa? Yang ulun takutkan seperti ini, kata beliau, ulun sebentar lagi akan menghadap Allah. Ada tadri, ya, apakah pian tahu? Ya, ila wajhi muqabil, dengan wajah yang bagaimana saya harus mempersiapkan diri saya ketika saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wudunya seperti itu. Bagaimana sholatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Wudunya demikian, Pak. Sholatnya lagi, Pak. Oh, luar biasa, Pak. Kalau kita sholatnya, ya Allah, kadang-kadang guring tahiyat. Di tahiyat guring kita ini. Bujur kada? Ada orangnya kada di sini nah. Ya, waktu tahiyat guring nah. Kadang-kadang ada yang berdiri baca Fatihah guringan. Allah, saking khusyuknya itu. Bukan khusyuk, guring pian nah. Ya. Karena kenapa? Utamanya karena wudunya kada beres. Wudunya salah atau mengambil cara wudunya bukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hindari guru-guru yang mengaku ma'rifat, cari guru yang mujahadat, punya silsilah dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai apa? Sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Hingga terhubung sholat kita betul. Yang kita tadi mengatakan, yang katakan apa? Ketika rukun gerakan, rukun sholat itu ada apa? Ada akwal, ada af'al. Rukun akwal perkataan, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salam dan lain-lain. Ada apa? Rukun gerakan. Rukun gerakan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, biar kita makin khusyuk. Jangan kita diam, perbanyak doa, apalagi ketika kita sujud. Pernah suatu saat Rasulullah SAW lagi sholat, ketika i'tidal, tahu i'tidal pian? Bangun dari ruku, ya,
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Di waktu itu belum disunahkan membaca doa. Tiba-tiba ada sahabat dari belakangnya Rasulullah SAW mengatakan, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Di situ ketika sahabat melantunkan doa, arsy-Nya Allah Ta'ala goncang. Ya, goncang. Sehingga Allah di waktu itu langsung menurunkan Jibril. Di waktu itu selesai sholat, langsung Nabi Muhammad SAW membalikkan wajahnya. Siapa yang doa tadi seperti itu? Ana ya Rasulullah. Ulun ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Engkau goncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara doamu tadi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu surganya untukmu dan menutup pintu nerakanya untukmu. Subhanallah, gara-gara doa Pak sallallahu alaihi Muhammad. Makanya jangan remehkan doa, apalagi kalau kita sholat diam, jangan. Cuma doanya seperti pendek nak. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mil as-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Goncang itu. Ibarat bahasa sekarang apa? Viral nih orang nih. Terkenal nih orang nih. Gara-gara apa? Doa. Sampai-sampai saking menggoncangkan arsy-Nya Allah Ta'ala, Allah menurunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada sahabatnya Muhammad bahwasanya doa yang tadi dia lantunkan dan dia baca telah menggoncangkan arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bukakan pintu surga untuknya dan ulun tutup neraka untuknya. Subhanallah. Dari situ maka disunahkan, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap iktidalnya membaca doa tadi. Padahal doa tadi itu yang awalnya tidak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi awal membacanya siapa? Sahabat. Menandakan kalau di dalam sholat selain rukun baca doa. Jangan bengong, jangan mikirin binian di rumah, jangan mikirin pegawian, jangan kita mikirin utang, jangan mikirin motor yang diparkir di luar, jangan mikirin sendal, jangan takut, hilang ya hilang, dapat yang baru nanti, amin. Hilang motor dapat mobil, hilang binian nikah lagi. Oh seneng lah pian nih kalau nggak nikah lagi. Ya kan? Ya seperti itu. Ya. Fokus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktidal itu masih iktidal, belum sujud, belum daripada duduk di antara dua sujud. Makanya rahasianya di situ, sehingga kita tidak bosan. Ketika kita sholat, akhirnya kalau kita tidak isi dengan doa, kita tidak jadikan sholat tersebut menjadi nikmat kepada kita, akhirnya timbul apa namanya, kata orang Banjar apa, jenuh, apa muyak, apa namanya, nah muyak, nah tau pian muyak itu jenuh, bosan, ya, apa namanya, tulai, oh tulai, nah bahasa planet Purto ini tulai, nah tulak, akhirnya bosan, sholat lagi, ya Allah. Datang waktu zuhur, aduh sholat lagi, enak-enak begawian. Datang waktu sholat adzan, astagfirullah, sholat lagi. Kapan sih gak sholat? Nah, setan berhasil, ya, menipu Anda. Karena kenapa? Sholatnya belum menguasainya, belum menguasai daripada rahasianya sholat. Rahasianya sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu rahasianya sholat.
Beb, tapi kalau ulun sholat masih gitu-gitu aja. Berarti jawabannya pian belum menguasai rahasia sholat. Makanya perlu banyak belajar. Jangan belajar ma'rifat terus. Malam kada guring, subuh lewat. Ya, malam itu pian guring, ambil sedikit waktu tidur. Ya, waja'alnal laila libasa. Manusia, aku jadikan engkau malam ini untuk tidur, tapi jangan tidur ta'arus. Ada waktunya bangun, sepertiga waktu malam, 1 jam waktu sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh. Curhat dengan siapa? Curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, kalau kita belum menguasai daripada rahasia sholat, maka sholatnya kita akhirnya apa lagi tuh? Tulai, muyak akhirnya. Bosan, akhirnya kita pun meninggalkan sholat. Rumah tangganya berantakan. Anaknya macal, bukan makan, macal. Ya kan, pikirannya makan terus, lapar kabian nih, ya kan? Ya, anaknya macal, rumah tangganya berantakan, ekonominya hancur. Engkau kenapa? Engkau abaikan Allah. Ya, engkau jauh dari Allah. Minimal orang yang dekat Pak dengan Allah Taala itu Pak, biarpun kada sugi, apa? Hatinya tenang Pak. Betul apa kada? Jujur apa kada? Ya, orang yang sudah dekat dengan Allah, komunikasinya selalu terjalin dengan Allah Ta'ala, minimal apa? Hatinya tenang, kada cepat marah, kada temperamen, kada galauan. Biarpun permasalahan yang dihadapi, tenang dia. Apa sih permasalahan kita yang kita hadapi ini apa sih? Paling-paling ekonomi, paling-paling baras, paling-paling begawian, paling-paling mendapatkan istrinya memamaian. Ya, tapi kalau kita sudah kuat, apapun yang kita hadapi, tenang saja kita ini. Ya, ada solusinya, ada jalan keluarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai terputus ini silah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun harus terarah lewat guru yang kawak membimbing kita. Guru tersebut yang bisa mengarahkan kita. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ini Isra jam berapa ini? Isra'nya jam 11 kah? Hah? Hah? Kurang 15 menit. 5.15. Oh ya, 15 menit lagi. Ada dalam kisahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin juga, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Lihat bagaimana kita bisa ambil hikmah dari cerita ini. Cucu Rasulullah masih sholat. Kada asal mengaku makrifat. Hati-hati. Banyak ini nah. Ulun sering dapatkan ini di perdalaman ini, bukannya di Kalimantan, di Jawa pun banyak. Ya, mengambil asal guru. Gurunya sahibul Facebook. Ya, gurunya sahibul YouTube. Ya, bukan guru yang memang betul-betul bisa mengarahkan kita. Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin gurunya siapa? Gurunya ayah beliau, Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Ya. Sayyidina Husain gurunya siapa? Ayah beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Gurunya Sayyidina Husain siapa? Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru keduanya, guru daripada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra,
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ketika sholat, ya. Beliau ketika sholat pernah suatu saat beliau ini ketika sholat malam, ya, tiba-tiba rumahnya itu terbakar, Pak. Rumahnya apa? Terbakar. Kalau kelas ulun lawan bian, rumah kita terbakar lagi sholat ngapain kita? Hah? Lari apa guring? Hah? Kalau kelas ulun lawan bian, kalau kita lagi sholat rumah kita terbakar, pasti lari kita selamatkan kita. Jangankan selamat kita, BPKB dulu diselamatkan. Istrinya mati gak ada apa-apa, yang penting BPKB selamat. Ya, surat tanah dulu diselamatkan, emas logam, walet dulu diselamatkan waletnya. Ya, surat tanah sawit diselamatkan dulu. Kalau beliau begitu nikmatnya ketika sholat, ya, rumahnya terbakar, justru makin taruh sholatnya, Pak. Kada dihentikan oleh beliau. Makin apa? Makin sholat. Ini orang-orang tetangganya ngelihat ini kan terbakar, otomatis tetangga kan pasti apa? Keluar dari rumahnya kan? Ya, ayo nar, api. Tetangga yang lainnya banyak juga menjerit juga kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin wa binta Rasulillah, anak cucu Nabi, cepatkan selamatkan engkau keluar. Api akan membakar dirimu. Rumahmu sebentar lagi sudah habis. Makin enak sholatnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir. Ini orang pada heran ini orang waras apa stres ini? Ya. Ini terbakar kada menyelamatkan dirinya, makin sholat terus ini. Ini orang nggak paham ini yang satu ini. Ini orang-orang kelas kita ini ya, kelas-kelas SD ini. Nggak paham ini. Ya. Taunya menyelamatkan diri itu dengan apa? Dengan kabur, ya, siram, ya, akan terhenti apinya. Ada memang orang soleh itu yang mana menghentikan masalahnya itu mereka tuh bermacam-macam, tapi beliau tidak. Malah asyik, makin nikmat sholatnya. Subhanallah, nyamanlah sholat seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan sedikit saja nah, ya, sholat seperti itu. Amin. Sedikit aja nah sholat seperti itu kita dapatkan. Semakin terbakar rumahnya, semakin barang-barangnya semakin banyak apa? Semakin banyak habis dimakan oleh api, dan tetangga pun semakin menjerit. Pian, cepat keluar, anak cucu Nabi, ya, Ali Zainal Abidin, cepat keluar pian, ayo selamatkan dirimu. Kenapa kada keluar pian ini? Waras kada pian, stres kada pian, cepat ayo. Mau masuk tetangganya selamatkan dia, mau digendong kada mau, kada berani. Karena kenapa? Api yang semakin berkobar tinggi, yang semakin berkobar apa? Besar. Diteruskan sholatnya. Tidak berubah sedikit pun sholatnya ketika beliau sholat. Ya. Sampai dilihat oleh orang-orang sekitarnya, satu helai jubah, seperti ini jubah ya, yang beliau kenakan tidak tersentuh api. Ya, kulit yang nempel dengan tubuh beliau tidak sedikit pun tersentuh api, tidak gosong, tidak hirang, tidak ada bekas luka bakar pun tidak ada. Ya, sampai singkat cerita, habis itu api dan redup itu api, selesai itu api, beliau masih dalam sholatnya. Ya, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa beliau selesai. Datang orang kepada beliau, pian ini kenapa seperti ini kok? Api tidak bisa menyambar pian.
Api tidak bisa mendekati pian. Kenapa? Bahkan jubah yang pian kenakan masih bersih, kulit tidak tersentuh sedikit pun, masih aman pian ini. Ada apa pian ini? Apa yang menyebabkan sholat pian seperti ini? Kata beliau apa? Sayyidina Ali Zainal Abidin sambil mengatakan, ketika ulun sholat, ulun rasakan panasnya api neraka, sehingga api dunia tidak terasa di dalam tubuh ulun, bahkan tidak mampu menyentuh tubuh ulun. Subhanallah Pak, luar biasa. Ini nikmatnya orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, hati-hati orang-orang yang sholat. Kita ini semua sholat. Berarti ada ya orang yang sholat lalai itu ada. Allah Ta'ala menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Di tengah-tengah sholat lalai ada. Dan disitulah membuka jedah pintu setan untuk gampang menyerang kita, membujuk kita, pikiran kita ini itu dan segala macam, khayalat pikiran ini segala macam, sehingga yang seperti saya katakan tadi apa? Timbul jenuh, timbul sumpek, timbul bosan, akhirnya kita meninggalkan sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun itu? Lalai. Dan hati-hati kalau kita sholat lalai, hati-hati, bisa-bisa apa? Wail. Apa itu wail? Wail itu suatu tempat di neraka jahanam yang dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang lalai sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kepada kita khusyuk dalam sholat ya Rabb. Makanya perlu bimbingan Pak. Ujur apa kada? Perlu apa? Perlu bimbingan, perlu arahan dari orang yang ngerti tentang sholat bagaimana, sehingga bisa kita jadikan sholat tersebut sebagai hiburan kita. Ya, maksiat mau datang nggak mempan, kejian ya, mungkar datang ya biasa, permasalahan datang biasa. Karena kenapa? Ada solusinya. Solusinya apa? Sholat. Dan yang terakhir, sholat ini Pak ya, tidak akan bisa membuahkan kehusyuan kalau yang pertama tidak diwajibkan bagi diri kita. Maksudnya apa? Tidak kontinu. Tahu kontinu pian? Tidak berkelanjutan, tidak terus-menerus. Salat subuh salat, duhur kada salat, jangan harap bisa khusyuk. Duhur salat, asar kada salat. Asar salat, maghrib kada salat. Maghrib salat, isya kada salat. Apalagi seperti itu. Yang terus-menerus aja, yang lalai saja, ya, mendapatkan dari Allah Ta'ala itu tempat di neraka jahanam. Apalagi mereka yang apa? Yang memang sengaja meninggalkan man taraka salatan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam masa'at masira. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama continue, terus menerus, ya, al mulazamah wal istimrar, continue, dan juga apa? Lazim. Lazim itu apa? Wajibkan bagi diri kita untuk melakukannya. Sehingga dari 2 poin tadi itu dalam sholat tersebut akan bisa kita jadikan sholat kita itu akan membuahkan diri kita apa? Suatu kenikmatan, hiburan pun, sehingga kita ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa terhibur dan nikmat dan nyamannya luar biasa. Mudah-mudahan di saat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan ketika kita sholat, memberikan kepada kita suatu kenyamanan ketika kita sholat, dan kita di dalam sholat kita bisa terhibur ketika kita dalam sholat bisa mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan sholat, jangan sampai kada, dan kontinukan sholat, teruskanlah sholat biarpun belum khusyuk. Jangan ada punya persepsi atau dalil sholat itu khusyuk dulu, ya. Kalau belum khusyuk jangan sholat, salah. Ini perkataan orang yang bungul, jar orang Banjar ini. Perkataan orang yang bungul, orang yang goblok adalah apa? Adalah mengatakan jangan sholat dulu kalau masih belum khusyuk. Khusyuk dulu baru sholat. Orang nggak bisa akan timbul khusyuk kalau dia tidak apa? Tidak sholat. Dengan adanya sholat itu nanti dia akan belajar. Seperti kalau orang naik motor, Pak, ya, kada dipakai motornya, bisa pakai motor kada? Halo, paham pak kada ini? Uring nggak biar nih? Ya. Orang punya motor, pengen tahu motor, pengen bisa motor, tapi motornya kada pernah dipakai, dilihat aja nah. Bisa dapat nikmatnya pakai motor dia. Contoh lebih lagi, ada orang punya binian, malam pertama kalau disentuh dibiarin aja nah. Ya, terasa nikmatnya enggak? Ya, terasa nikmatnya enggak ada bilang. Kenapa tawa ini? Karena kenapa? Hubungan suami istri itu ya wajar, nikmat. Saking nikmatnya apa katanya Nabi Muhammad SAW? Khairu minad dunya wa ma fiha. Allah, Pak. Orang berhubungan suami istri itu, Pak, lebih enak daripada memiliki Alphard, Pajero dan Fortuner. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya nyaman kalau orang itu selalu romantis lawan istrinya, ya. Jangan apa? Jangan memarahan terus, sarikan terus, pian marah terus. Nah, kadang romantis nanti. Ya. Seperti itu kalau orang punya motor, nggak dipakai motornya, dibiarin aja. Punya mikrofon, nah, mikrofon cakep ratusan juta. Kada pernah dicoba. Halo, nggak pernah dipakai. Mana tahu enaknya mikrofon? Dicoba dulu, ya. Oh, perlu disetting nah. Oh, settingannya seperti ini nah. Oh, masih belum nikmat nih, belum ajib nih. Oh, setting lagi. Biarpun ratusan juta, kalau disetting jadinya kada bagus. Mobil pun ratusan juta, kada dirawat, kada disetting, jadinya apa? Kada bagus juga. Bujur apa kada? Masuk akal apa kada ini? Seperti orang kalau sholat. Orang kalau kada sholat, mana tahu dia dapat nikmat. Sholat dulu. Oh, ternyata ulun ini kalau sholat kada beres. Coba dibenahi mana yang kada beresnya gimana ya. Apa yang membuat kada beres sholat kita? Oh, mungkin ada masuk di dalam mulut kita, dalam tubuh kita sesuatu yang haram. Makan riba. Nah, orang yang makan riba ini juga apa? Membuat sholatnya kada khusyuk. Makan haram, makan haknya orang, berbuat dolim, utang kada dibayar-bayar. Nah, juga membuat cara kita apa? Sholat kita gak khusyuk. Padahal kamu bisa mampu bayar utang. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu sholat tetap tunaikan, sholat tetap laksanakan, sambil kita perbaiki sholat kita dengan guru yang mengerti tentang sholat, hingga membuahkan di dalam sholat kita, ibadah kita apa? Dengan nikmat, dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi atau pian yang mendengarkan daripada tausiah ini, karena kita ini selama di dunia harus banyak belajar, Pak. Bujur apa kada? Harus banyak belajar kita sehingga kita tidak tersesat. Ya, jangan sampai Google Map-nya ini ya tidak ada koneksinya. Kalau tidak ada koneksinya bahaya. Ya, pian punya aplikasi Google Map. Tapi sampean
nuruti selalu Google Map. Sesat pian. Ya, nggak bisa dibuat patokan Google Map itu. Juga apa? Harus bertakun dengan orang juga. Biar apa? Biar terarah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan keyakinan dan iman kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah taala, ya Rabb, buahkan kepada kami ya Allah rasa nikmat ketika kami beribadah denganmu ya Allah. Buahkan kepada kami ya Allah rasa nikmat, rasa lezat ketika kami sholat ya Rahman ya Rahim, seperti layaknya mereka orang-orang soleh ketika mereka sholat ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.